25 tahun dari sekarang. Coba kita pikirkan. Bukan terpikir untuk yang besok mau ujian, bukan ya? Bukan. 25 tahun ke depan, apa yang pernah kita pikirkan? Belum ada yang pernah memikirkan itu. Paling tidak saya sudah menikah, saya sudah punya anak, gitu. Pernah kita pikir? Tapi belum fokus ya. Tapi mari kita lihat 25 tahun dari sekarang. Apa yang kira-kira akan terjadi? Kita bukan meramal ya, tapi kita berusaha bertanggung jawab pada hidup kita yang sudah dikaruniakan pada kita. Ada tujuannya. Kalau bahasa Sundanya ada juntrungannya. Ya. Dan rutinitas begitu saja. Mari kita lihat ya, oke. Nanti kita akan pikirkan kembali kan. Tahun 2050 kita akan seperti apa? Apa yang dibayangkan tentang diri saya pada saat itu? Karena kita masih fokus, pokoknya cepat lurus, ya, nggak apa-apa. Mari kita lihat kisah Yusuf. Saya ingin bawakan pada siang ini kisah Yusuf. Kita semua tahu ya, tapi kita masih memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi pada Yusuf, dan itu jadi refleksi buat hidup kita. Saya ambil kisahnya di Kejadian 37 sampai 45 bahkan sampai 50 ya. Saya secara singkat mengingat-ingat ini. Apa yang diceritakan pertama kali? Dia menggembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya. Itu kisah pertama yang kita dengar dari Alkitab. Dia menggembalakan domba bersama saudara. Bayangkan ya, oh dia seorang anak gembala. Usianya 17 tahun waktu itu. 17 tahun, tiap hari sama-sama saudaranya menggembalakan domba. Dia ceritakan kejahatan saudara-saudaranya kepada ayahnya. Sama-sama kan menggembalakan domba, begitu pulang rumah, ngadu ayahnya. Saya nggak tahu dia itu betul-betul berpikiran jahat terhadap saudara-saudara. Rasanya enggak, kalau saja cerita begitu. Dan ini menimbulkan kebencian dari saudaranya. Dan itu diberi juga lagi setelah ayahnya, oleh Yakub ya. Dan cerita lagi soal mimpinya. Istilahnya ini anak nggak tahu diri ya, udah dibenci, cerita tentang itu nanti akan gitu. Betapa saudara-saudara tambah mengisi dia. Perhatikan perjalanan dia kan. Kemudian satu saat dia diminta oleh ayahnya, oke, cek saudara-saudara bilangnya, kami sedang menggembalakan domba. Tugas saya apa? Tugas saya mengecek lalu ceritakan ada apa. Itu kan pekerjaan yang tidak sulit ya. Tapi kejadian itu kita sama-sama setelah itu kita tahu kejadiannya kebencian saudara-saudara dilampiaskan dengan ingin membunuh. Ya, saudara yang tertua kemudian nggak mau terbunuh kan, ada masukin sumur aja dengan harapan nanti setelah yang lain pergi saya ambil, saya bawa lagi ke rumah. Tapi pokoknya nggak kesampaian ya. Masuk sumur, tapi karena ada rombongan datang dan juga aja. Jadi pada waktu kembali kan udah hilang. Ya. Tapi mari kita lihat mengembalakan domba, disuruh bersama. Kok sebelumnya ya dia bermimpi tentang macam-macam. Ternyata dia termasuk semua hampir bingung ya. Kemudian jadi budak Mesir. Apa selanjutnya yang terjadi? Di sana dicatat ya Tuhan. Namun Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi orang yang berhasil. Bahkan terjemahan yang sebelumnya mengatakan seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Sebagai apa? Sebagai budak. Dia berhasil dalam setiap pekerjaannya sebagai budak. Ya, masih sebagai budak. Sehingga dia dipercaya sampai diberikan kuasa atas rumah tangga tuannya. Perhatikan ya, dari orang budak yang ada harganya, tapi Tuhan menyertai dia, dan dia selalu berhasil dalam setiap pekerjaan. Apa yang dilakukan sebenarnya sangat berhasil. Tidak disebut ini selain Tuhan menyertai Yusuf. Dan saya yakin dia setia melakukannya ya, sampai bisa dipercaya. Nggak mungkin lah seorang budak bisa dipercaya bahkan seluruh urusan rumah tangga tuannya. Berarti dia betul-betul prestasinya itu luar biasa. Ya. Kalau dibilang insentif seorang karyawan itu tinggi, ya. Bahkan dinaikkan pangkatnya, diberikan kepercayaan. Artinya dia serius mengerjakan sebagai budak. Ya. Gak ada yang promosikan dia,
selain pekerjaan dia sendiri yang membuktikan itu. Kita lanjut. Nah, ini yang menarik juga. Jadi Buddha diberikan kepercayaan dan Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Buddha sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu menjadi berkat buat tuannya. Kita lanjut. Lalu dicobai oleh istri Potifar dan dia menolak. Apa akibatnya? Difitnah dan dipenjara. Gitu ya. Dan di penjara itu kita tahu kisahnya. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Ini catatan Alkitab tentang apa yang dialami Yusuf dan dilakukan Yusuf di keselamatan penjara. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Apa yang dilakukan di penjara? Dipercaya oleh kepala penjara untuk melakukan segala pekerjaan. Alkitab mengatakan dipercaya melakukan segala pekerjaan oleh kepala penjara. Dia sebagai apa? Kalau sebelumnya sebagai budak dikasih kepercayaan, sebagai tahanan dikasih kepercayaan. Karena dia sungguh-sungguh melakukan pekerjaan. Pekerjaannya hina ya, budak. Pekerjaan sebagai seorang tahanan. Kembali Alkitab mencatat pada kondisi Tuhan menyertai dia dan apapun yang dikerjakannya Tuhan membuatnya berhasil. Berapa kali kita melihat pola ini terjadi dalam kehidupan Yusuf? Tuhan menyertainya, apa yang dibuat berhasil. Sebagai budak, sebagai orang kepercayaan, dan sekarang sebagai orang yang di penjara. Lalu dia bertemu juru minuman dan juru roti Firaun yang dipenjarakan. Ketemu di penjara dan beritahukan yang arti mimpi yang kemudian menjadi kenyataan buat si kedua orang ini, yang satu naik pangkat, yang satu dihukum. Persis seperti apa yang diceritakan arti mimpi kedua orang itu ketika masih di penjara. Dulu dia mimpi waktu kecil ya, dia mimpi. Sekarang dia mengartikan mimpi orang. Urusannya permimpian, ya, permimpian, perbudakan, kepercayaan. Tapi dalam semua hal itu Tuhan selalu menyertai Yesus dan semua yang dilakukannya selalu berhasil. Mau dalam posisi apa dalam kehidupan. Lalu dia memberi arti pada mimpi Firaun yang juga menjadi kenyataan. Lalu Yusuf diberi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Mulai dari tadi percaya Tuhan, percaya lagi para penjara, percaya oleh Tuhan. Luar biasa. Waktu itu umurnya berapa? 30 tahun ketika dia mulai mengabdi pada Firaun sebagai orang yang dipercaya oleh Firaun. Masih muda ya? Sekarang umur berapa? Dari ya, antara 17, 30, ada di sini ya. Oke, baik. Jadi pada usia 30 tahun dia diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Saya bayangkan ya, siapa orang yang sangat diberi usianya pasti udah 20 tahun ya. Siapa yang jadi presiden atau perdana menteri atau kepercayaan ya, usianya masih 30 tahun. Dan dia menyelamatkan Mesir dan seluruh bumi dari kelaparan. Saya penasaran tuh. Itu kan dia cuma di Mesir ya. Menyelamatkan Mesir saja. Alkitab menulis, Alkitab yang dulu juga tetap menulis seluruh bumi. Apapun itu, Tuhan ini menekankan bahwa tidak terbatas kepercayaan yang bisa diberikan Tuhan kepada seseorang. Kalau di Mesir ya karena yang mengumpulkan, menyimpan gandum dan sebagainya kan di Mesir ya. Tapi ternyata menyelamatkan seluruh bumi juga dari kelaparan.
Kemudian ketika saudaranya datang ya, kita tahu ceritanya dan bagian akhir dari kitab ini mengatakan ketika saudaranya sudah bertemu dengan Yusuf mengatakan Allah telah merencanakannya dengan kebaikan. Sebelumnya kamu merencanakan kejahatan untuk saya, tapi Allah telah merencanakannya dengan kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini. Untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini. Berarti sesuatu telah direncanakan oleh Tuhan sebelumnya, yakni memelihara hidup orang banyak. Yusuf sadar dan ini pengakuan dia bahwa Allah mewujudkan rencananya melalui dia untuk memelihara hidup orang banyak. Yusuf GR kan? Ngomong kayak gitu. Ini semua orang yang itu karena aku. Nggak ada nada yang menunjukkan itu ya. Yang menunjukkan adalah Allah. Subjeknya adalah Allah. Allah telah merencanakannya dengan kebaikan dan Allah juga mewujudkannya. Apa yang terjadi sekarang? Yaitu memelihara hidup orang banyak. Allah fokusnya, bukan dia. Dan kita melihat betapa sampai bahasan ini di akhir kejadian, kita melihat perjalanan Yusuf betapa rencana Tuhan betul-betul terjadi atas hidup dia. Atas bawah, semua rencana Tuhan. Berulang kita membaca bukan tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di sini Tuhan menyertai Yusuf. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Dan bukan omong kosong, kenyataannya seperti itu ya. Sampai menyelamatkan seluruh bumi dari kelaparan. Dan Yusuf mengamini itu. Dia sungguh-sungguh menghayati bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Tapi fokusnya bukan dia. Itu menarik ya. Nah, Yusuf setia dan berhasil menjalani setiap hal yang terjadi di hadapannya tanpa mengeluh. Bukan karena orang hebat, tapi dia karena Tuhan menyertainya. Teman-teman yakin Tuhan menyertai kalian? Berarti sama seperti Yusuf dong, akan berhasil. Ya kan? Ada catatannya, Yusuf setia. Dan lihat tadi ya, dia benci sama saudaranya, dia tak marah, dimasukin sumur, kita melihat pemberontakan dia, disuruh ke Mesir, dijadikan budak, dia nurut, kerja sungguh-sungguh, ikutin masuk penjara, nggak minta gerasi, bahkan ada kesempatan suka kasih tahu ke juru itu, nanti ya kalau kamu di sana kamu ingat saya ya. Dia meminta permohonan gerasi ke Firaun, dia udah ikuti saja, sungguh-sungguh mengerjakan kepercayaan kepala penjara. Nggak kepikir tuh minta gerasi ke Firaun. Di depan dia kepala penjara perlu dibantu. Apa yang saya bantu? Saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang dilakukannya selalu berhasil. Berhasil apa? Berhasil membantu kepala penjara. Itu pekerjaan hina. Dia sungguh-sungguh karena Tuhan menyertai. Jadi dalam kehidupan yang Yusuf yang kita perhatikan sangat konsisten cara Tuhan men-treat Yusuf, men-treat kita juga. Kisah ini membuat saya semakin yakin sebenarnya Tuhan sangat konsisten, sangat sabar, sangat murah hati pada kita. Tapi kita yang sering tidak setia, saya tidak sering tidak setia sehingga mengeluh, bandingnya dengan orang lain, bandingkan dengan orang lain. Yusuf membandingkan waktu dia dijadikan budak, loh saudara saya kok kesana masa dibawa apa salah saya atau beda saya? Waktu dia masuk penjara, loh kok saya di penjara? Saya habis-habisan begini, saya difitnah, dia lakukan tanpa komplain. Fokusnya dia kerjain apa yang ada di depan mata, yaitu hidup dalam penjara. Lakukan apa yang diperintahkan oleh kepala penjara, maka dia diberikan kepercayaan. Jadi fokus dia tidak melawan-lawan, realistis. Tuhan bukakan seperti ini ya, dilakukan. Dan dia nggak khawatir masuk sini sesuatu yang kalau kita lihat dari perspektif kalau berhasil tahun sekian capai ini, tahun sekian capai ini, tahun sekian capai ini. Lancang semuanya sana, itu baik ya.
Tapi kalau kita lihat kisah Yusuf, tidak mengandalkan rencana kita, mengandalkan Tuhan menyertaiku. Itu kan disebutkan ya, itu rahasia kenapa dia berhasil. Dia sadar bukan karena dia bisa berstrategi. Apa strateginya? Kita nggak melihat strateginya sama sekali di sini untuk mempertahankan diri dari keadaan yang tidak baik, baik jadi dibuang ke sumur, jadi budak, masuk penjara. Dia tidak melakukan upaya-upaya untuk menyelamatkan diri. Kalau dia taat, Tuhan sebutkan, dia lakukan. Dan di sini kita melihat keberhasilan Yusuf. Bukan karena dia orang yang pintar untuk merencanakan sesuatu. Itu sangat membuat saya bertobat. Kita harus hidupnya akhirnya mentok. Jangan bergantung pada kematianmu sendiri. Yusuf. Adakah di sini yang kita pikirkan Yusuf bersiasat? Berserah semua sama apa yang telah dilakukan. Tapi dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, di sini coba kalau saya tadi ada kesempatan itu saya akan pakai waktu buat itu. Saya nggak bisa, padahal saya gini, enak dia, saya nggak gini. Dia nggak fokus ke situ. Dia fokus kok. Coba masuk penjara ya. Ada yang bisa saya lakukan, dia bantu kerja dia. Happy dia melakukan itu. Tapi overall kita melihat betapa Tuhan punya rencana yang pelaksanaannya, jumlahnya, tujuh pelaksanaannya bukan seperti yang gaya kita merencanakan. Kita mau sana, oke, tujuh pelaksanaan harus ini. Wah, serba begitu ya. Iya, kita harus belajar sesuatu yang terencana dengan baik. Tapi terlebih dari itu, kita harus serahkan semuanya ini kepada kedaulatan Tuhan. Seringkali teman-teman mengalami nggak rencana begini, kok gini? Sering ya. Kalau buat saya itu tandanya bahwa Tuhan sudah mengingatkan saya, mana yang di depan, kamu atau saya? Ya. Dan ketika biasanya kita langsung ngomong, aduh kenapa begini? Itu nggak kebetulan. Jangan-jangan kita yang minta dikasih peringatan seperti itu. Karena itu sudah diberikan peringatan, jangan bandel. Nanti kasih peringatan yang lebih keras lagi. Bukan Tuhan marah sama kita ya, tapi Tuhan sayang sama kita. Dan ini kita makin menjauhi berkat-berkat dia. Ya. Baik. Nah, kita percaya Tuhan sudah punya rencana yang baik jauh sebelum semuanya terjadi. Ya. Saya sangat menghimbau kita untuk rajin mengecek posisi kita di depan. Kadang-kadang kalau terlalu sibuk dan terlalu berhasil, kita lupa. Saya kan kita sebenarnya. Bisa nggak kita seperti Yusuf? Ada yang melihat posisi kita dibandingkan Yusuf? Rasanya jauh deh ya, jauh dari Yusuf. Tapi bukan kalau kita dari Yusuf, bukan. Kisah Yusuf dipakai Tuhan untuk membuat kita sadar bahwa yang menentukan segala-galanya adalah Tuhan. Jangan mengandalkan Tuhan merencanakan sesuatu kalau bukan Tuhan yang memilih kita. Tentu kita harus merencanakan sesuatu ya, tapi biarlah itu kita lakukan setelah kita dengan sadar minta Tuhan, pimpin saya membuat rencana supaya rencana saya itu sama sesuai dengan rencana. Bisa sebaliknya, saya diberikan hikmat rencana satu Tuhan berkatilah rencana yang sudah saya buat luar biasa, begitu ya. Bahkan dengan latar belakang rohani sekalipun, ya Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh sepenuh hati aku serahkan kepadamu. Baik itu ya. Dan kemudian tolong berkati rencana ini supaya saya bisa mengalami rencana ini. Rencana yang buat siapa? Yang mengalami siapa? Terus minta Tuhan merestui, gitu ya. Seringkali nggak dikasih tuh.
kadang-kadang dikasih dengan maksud tertentu. Karena maksud saya adalah ketika saya melakukan itu, saya disadarkan ini kok saya merintah Tuhan ya. Bandingkan dengan Yusuf, pernah dia merencanakan sesuatu dalam Alkitab disebut nggak ada ya. Bukan berarti kita nggak boleh merencanakan, tapi dia betul-betul pasrah. Saya yakin pada waktu dia jadi budak ya, dia kerja nggak asal kerja, ada tujuannya. Saya ingin melakukan dengan sungguh-sungguh. Saya nggak tahu dalam hatinya terfilter, tapi dia nggak asal kerja. Artinya ada sesuatu yang dipikirkan. Ya, perencanaan jangka pendek barangkali ya, dia nggak mikirin nanti saya berpikir kapan saya jadi raja Mesir. Kan Tuhan udah janji pakai bukti-buktinya. Kapan ya saya jadi raja Mesir? Apa itu yang dipikirkan sehari-hari? Tidak. Tapi betul, Tuhan sudah punya rancangan yang luar biasa buat tiap-tiap anak-anaknya. Ya, mari kita lihat perspektif yang mungkin seringkali dipertentangkan. Siapa kita? Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan kekuatan yang besar yang dari Dia yang telah mengambil kita keluar dari kegelapan ke dalam terang yang kecil. Itulah kita. Jadi teman-teman ingat, saya ingatkan juga, kita bukan sembarang orang yang sedang melakukan perjalanan hidup seperti orang-orang lain. Kita itu sudah dipilih. Jadi Tuhan punya maksud terpilih untuk sesuatu. Bahkan dikatakan imamatkan dari bangsa yang khusus. Belum melakukan sesuatu, sudah diberikan sesuatu. Ada yang kebaliknya, supaya kesana kamu harus gini-gini. Tidak, kamu itu sudah terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, sudah diberikan semuanya itu supaya kamu melakukan sesuatu. Ini berbeda ya, kita merencanakan sesuatu supaya kita menjadi bangsa yang terpilih, supaya saya dipilih oleh Tuhan menjadi layak menjadi anaknya. Nah, Tuhan layakkan kita dulu, baru kita mengerjakan sesuatu. Sehingga kita harus merencanakan sesuatu dengan kekuatan kita seolah saya harus supaya saya begitu. Nah, Tuhan sudah punya rencana, kamu akan ke sana. Maka saya berikan kamu kekuatan untuk ke sana, silahkan jalan. Saya akan menyertaimu sampai ke sana. Itu kan jaminan luar biasa itu. Kalau kita lihat seperti itu, daripada kita jauh banget tuh, tapi saya orang Kristen yang hebat, saya akan bisa melakukan itu. Dia bisa seperti itu. Karena itu sudah terpilih. Sudah punya macam-macam aku berikan kepada, bahkan ada dikatakan Tuhan berikan sesuatu yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sudah diberikan, sekarang lakukanlah. Sehingga waktu kita lihat kisah Yusuf seperti itu, kita bisa mengerti dia tidak mengejar sesuatu, tapi dia melakukan sesuatu yang sudah Tuhan tentukan akan ke sana. Yang dia kejar adalah seperti Paulus yang lakukan itu, berlari-lari untuk apa? Untuk sesuatu yang sudah Tuhan janjikan, dan dia sudah dalam posisi bangsa yang terpilih. Nah, ini sangat menghibur saya ketika saya melihat susah amat yang ke depannya. Langsung fokusnya ke diri sendiri. Begitu kita fokus problem, bagaimana saya bisa mengatasi problem itu? Kita lihat sebaliknya, hidup kita adalah bagian Allah. Kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Akan beda dengan, coba kamu lakukan ini ya, nanti kamu saya berikan sesuatu di sana. Kamu ini bukan apa-apa. Untuk sampai kepada level saya, aku harus melakukan seperti ini. Enggak, Tuhan bilang, kamu sudah jadi anak. Sekarang lakukan seperti itu, karena aku akan kasih kamu sesuatu yang lain. Lebih lagi. Sehingga dalam konteks perencanaan hidup kita, jangan kita seperti konteks yang umumnya dilakukan oleh manusia. Saya menyatakan ini karena saya pernah melakukan itu dan salah. Ya.
Sama lulusan TB, UPI, saya harus melakukan sesuatu. Kalau kita makan Tuhan, kalau kita mengamini bahwa kita sudah diciptakan untuk pekerjaan baik yang sudah direncanakan, jangan rencana sesuatu yang lain dong. Kita sudah rencanakan sesuatu lebih dulu sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalam rencana yang sudah dia buat sebelumnya buat kita, dan pasti baik. Karena itu seringkali Tuhan, saya menyadari Tuhan mengatur supaya saya kamu tuh sudah saya minta ke sana loh, kamu kok kesini? Oh iya, ya Tuhan. Dan itu memberikan kebahagiaan tersendiri. Saya menjalannya ada jaminan. Di sini ada jaminan. Kita juga diingatkan, Paulus mengatakan mengenai hal ini aku yakin, saya harap kita semua yakin bahwa Dia yang memulai pekerjaan baik di antara kita akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus. Itu cuma nama, cuma baru ada kata selesai, akan meneruskannya sampai akhirnya selesai. Jadi rencana Tuhan pekerjaan baik itu sudah ada, dan Tuhan akan menyelesaikannya bersama kita. Dia melakukan, saya akan sertai kamu sampai selesai. Itu yang saya pikir dilakukan Yusuf ya. Dia merencanakan sesuatu yang wah sekali, dia ikuti saja rencana Tuhan. Dia rencanakan sesuatu, Tuhan misalnya oke, saya rencanakan sesuai dengan rencana Tuhan, jalan. Dibandingkan dengan saya yang rencanakan sesuatu nggak berserah, nggak sampai-sampai dan salah loh. Baik. Dan kita ingat ya, tadi sebab Tuhan mengetahui rencana-rencana ada pada Tuhan mengenai kita. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan untuk memberikan pada hari depan. Jadi kalau saya sekarang sudah mikir sekian tahun depan kalau sudah bangun, dia semua pesawat dia udah mulai masuk ke kuliah masuk sekarang. Sana itu. Ada apa? Gak bisa sudah rancangan. Kalau rancangan Tuhan memberi hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau kita lihat sulit amat, pasti bukan salah. Karena rencana Tuhan itu penuh harapan. Kesulitan itu jangan lihat kesulitannya. Di balik itu ada harapan. Kenapa saya nggak bisa melihat harapan itu? Kenapa yang saya lihat adalah problem? Karena saya memilih melihat problem. Saya nggak memilih untuk meyakini apa yang Tuhan katakan tadi. Kamu sudah terpilih, saya sudah buat rencana yang baik buat kamu. Pikir yang ini, tapi saya pikir yang sana. Ya nggak ketemulah. Sehingga saya mengeluh, saya frustrasi. Lalu Tuhan gimana sih bohong, begini. Siapa yang bohong? Saya yang bohong. Aku mau setia Tuhan, kamu yang nggak bohong Pak. Kami yang bohong, dan saya yang bohong ya. Jadi setia sama Tuhan. Tapi pada saat kita mengeluh, Tuhan yang tidak setia. Balik-balik. Tuhan setia pada janjinya yang sudah merancang yang baik sejak sebelum kita ada bahkan, dan Dia jamin itu akan terlaksana sampai selesai. Dan Tuhan minta kita melakukannya setiap hari, tapi kita punya rencana yang lain ke sana. Itu yang banyak disebutkan paling tidak saya melakukan dan salah. Dan kalau teman-teman merasakan rencana saya dulu kok nggak akan berhasil kayak teman yang lain, coba teman-teman cek, apakah kita tidak seperti yang Yusuf, tidak meyakini Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik dengan kita. Dan tugas kita adalah melakukan sehari-hari apa yang Tuhan bukakan hari ini buat kita, hari ini buat kita, hari ini buat kita. Tuhan bukakan kita saat ini, setelah lagi kalian lulus, apa saja harus terjadi? Oke, silakan rencanakan. Tapi mulailah dengan pemahaman, kesadaran penuh, penyerahan penuh pada Tuhan. Tuhan, saya yakin Kau sudah punya rencana buat saya. Sekarang saya mau melakukan bagian saya ke sana, Tuhan. Saya tidak menciptakan rencana baru.
tunjukkan saya rencana yang sudah kau punya supaya saya bisa melakukannya. Dan di situ saya akan bicarakan day by day, melakukan rencana Tuhan. Bukan harus ini. Tuhan gimana? Karena itu satu. Bukan ke sini. Kadang-kadang lembut. Kita badal bahwa kelas terhadap Tuhan supaya kita nggak salah. Jadi mari teman-teman kita lihat apapun yang kita hadapi, Yusuf itu dalam catatan kita. Nggak pernah kita lihat dia percaya mau sungguh-sungguh sebab Tuhan gitu ya. Tuhan menyertai Yusuf. Kita hari ini disertai Tuhan tiap hari untuk nggak salah melakukan apa yang Tuhan bilang rencana baik rencana ya. Sekarang kamu sendiri, Kita hidup kan apa itu? Nggak ingin melakukan yang lain. Gimana kita bisa tahu? Kerinduan kita itu bisa kita lakukan. Ya. Mari penerapannya. Saya ingatkan sekali lagi, Tuhan sudah memulai terlebih dahulu kerjaan baik buat kita. Sudah menjamin kita terpilih untuk sampai ke sana. Hidup kita sekarang adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang seringkali kita tidak lihat dipakai melakukan sesuatu yang lain. Padahal sudah disediakan semuanya. Pekerjaan baiknya kok susah amat sih? Kok banyak penderitaan? Itulah iman. Percaya nggak? Begitu diganggu dengan pencobaan itu salah. Harusnya ini. Ini nggak susah, ini gampang. Kalau kita beralih ke sini. Padahal Tuhan sudah mulai pekerjaan baik dan akan menyelesaikan sampai selesai. Yang ini, bukan yang itu. Ini gelap Tuhan nggak kelihatan. Ini jelas-jelas nih. Itulah beriman. Tantangan iman buat kita. Percayakah kita bahwa Tuhan sudah menyediakan pekerjaan baik dan sampai ke sana akan Dia selesaikan. Bagian kita kerjakan satu hari, pandai datang ke sini ketemu orang ini harus bersikap gimana, ketemu masuk penjara harus gimana, jadi budak harus gimana. Wah ini masalah ini, harusnya begitu. Yusuf tidak melakukan itu. Apa yang Tuhan berikan hari ini di hadapan dia, ketemu orang-orang macam begini, ketemu dosen macam begini, ketemu siapa? Itu Tuhan sudah siapkan. Itu pekerjaan baik yang sedang Dia lakukan untuk kalian, untuk kita. Lakukanlah itu. Sedang disiapkan supaya kamu sampai sana. Salah ini Tuhan. Enggak layak saya dapat hari-hari seperti itu. Hari-hari itu seperti orang itu. Teman saya harusnya gitu. Salah lagi kan? Karena bukan ini yang rencana Tuhan. Ini rencana Tuhan. Baik. Apa yang kita lakukan? Ini yang Tuhan Yesus contohkan. Memulai tiap hari bersama Tuhan. Memulai tiap hari artinya bangun pagi, mulai dulu dengan Tuhan. Saya mengatakan ini bukan karena saya bisa melakukan ini setiap hari, karena saya gagal melakukan itu dan saya sadari, oh salah itu. Dan betapa bahagianya ketika sebelum pikiran apa-apa muncul, dulu dengan begitu banyak urusan, mau tidur pun pagi-pagi langsung siap sini. Jam 8 harus tidur kalau nggak terlambat jam langsung gitu. Itulah sumber kegagalan hidup saya. Nah, memulai tiap hari bersama Tuhan dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Menyerahkan semuanya Tuhan hari itu dengan sadar, dengan penuh kesadaran. Tuhan yang pimpin saya, karena saya pengen jalan yang ini Tuhan. Pimpin saya, karena saya percaya Tuhan akan pimpin saya ke jalan yang tadi itu, yang sudah Tuhan siapkan. Dengan penyerahan seperti itu, maka kita lakukan dengan menguji, mengucap syukur. Seberapa banyak kita mengucap syukur setiap hari? Pagi hari, terima kasih Tuhan yang bagus. Dan terutama, terima kasih karena hari ini sudah memberikan hari yang baru, memberikan waktu saya masih hidup, dan Tuhan sudah mensyukuri, sudah menyiapkan rencana spesifik untuk saya hari ini. Teman-teman pernah meyakini itu tiap pagi?
Bahkan kalau kita meyakini tiap hari sambil menunggu, syukur bahwa Tuhan